Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Anak soleh dan soleha, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran kedua. Marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat mengenal bentuk paragraf dari teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran ya, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Nah, ini salah satu pengolahan ikan bandeng agar awet itu, maka dijadikan ikan bandeng presto. Apa sih ikan bandeng presto itu? Nanti kita baca bersama-sama teksnya ya. Nah, kita baca bersama-sama teks tentang bandeng presto berikut ini. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak atau empuk. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara,
ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Jadi beda-beda ya anak-anak ya. Kalau dikemasnya pakai plastik biasa hanya bisa awetnya 5 hari. Tapi kalau dikemas dengan menggunakan plastik tahan udara, ia akan awet hingga 3 bulan. Nah, dari kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda itu disebut paragraf. Tadi kita membaca ada 3 paragraf ya. Nah, paragraf pertama, kedua, dan ketiga masing-masing memiliki kalimat utamanya. Nah, ada berapa buah paragraf pada teks Bandeng Presto? Tadi udah kita jawab ya, ada 3. Kemudian sekarang lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan Bandeng Presto. Nah, dari teks yang kalian baca, pasti ada informasi yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Nah, adapun informasi pertama yaitu Bandeng Presto itu dimasak menggunakan panci presto. Kemudian informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Selanjutnya, teks Bandeng Presto itu menceritakan tentang cara mengolah bandeng presto. Informasi yang ketiga, jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Tapi jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, tugas yang pertama, bahasa Indonesia. Istilah titik-titik di bawah ini berdasarkan teks Bandeng Presto. Nomor 1, salah satu cara mengolah ikan bandeng agar awet maka dibuat menjadi titik-titik-titik. Nomor 2, ikan bandeng presto adalah titik-titik-titik. Nomor 3, agar daging ikan bandeng lunak maka memasaknya menggunakan titik-titik-titik. Nomor 4, ikan bandeng akan bertahan selama 5 hari jika dikemas menggunakan titik-titik-titik. Nomor 5, jika dibungkus menggunakan plastik tahan udara, ikan bandeng akan bertahan lama selama titik-titik bulan. Nah, ini ada semua ya jawabannya dari teks yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya pelajaran kedua, PPKN. Nah, ayo mengamati. Di sini ada gambar Lani, Dayu, dan Siti. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam itu artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Kemudian Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Tadi ada yang sudah mahir berenang, ada yang belum. Begitu juga sama di kelas kita. Di kelas itu ada yang pintar olahraga, ada yang pintar menggambar, ada yang pintar mengaji. Semua manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian selain kemampuan, di sini juga Dayu, Siti, dan Lani itu memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Siti itu suka makan buah jika sudah dalam kemasan susu. Kemudian Dayu menikmati buah pisangnya jika sudah dibuat bolu pisang. Kalau Lani di sini suka makan buah apel. Jadi setiap orang itu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Namun walaupun begitu, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati beragam kesukaan teman-teman kita ya. Jadi tidak boleh mencela. Misalnya teman kamu tidak suka makan durian, kamu hina. Itu tidak boleh. Jadi walaupun berbeda kesukaan,
kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Nah, di sini mereka memiliki perbedaan, yaitu cara dalam menikmati buah-buahan. Yang tadi udah Ibu bacakan ya. Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Kemudian Lani lebih suka makan buah apel. Di sini ada perbedaan dari Siti, Dayu, dan Lani. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Nah, sekarang kita amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Nah, di sini ada ayam goreng, kemudian ada sosis, ada apel, ada kornet, ada susu, dan ada roti. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Sekarang kita tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas ya. Yang pertama ayam goreng, kedua sosis, ketiga manisan buah-buahan, keempat daging kornet, kelima roti tawar, keenam susu instan. Makanan apa yang paling kamu sukai? Bermacam-macam jenis makanan. Nah, sekarang tanyakan ya makanan kesukaan teman atau gurumu. Sini wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel seperti nama dan makanan yang disukai. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang sama atau berbeda ya. Jadi setiap orang tuh pasti memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, tidak semua sama. Kemudian makanan kesukaan pun tidak semua makanan kesukaan pun sama. Pasti ada yang berbeda. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, jadi kalau kita bisa menerima perbedaan kesukaan orang lain, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, yaitu sila ketiga. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas kedua PPKN, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, beragam artinya titik-titik-titik. Nomor 7, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari titik-titik-titik. Nomor 8, walaupun berbeda kesukaan, namun kita harus tetap saling titik-titik-titik. Nomor 9, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik. Nomor 10, bunyi sila ketiga Pancasila adalah titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semua, materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.